Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa, bersua. Di kesempatan yang berbahagia ini kita ingin membaca sepenggal kisah dari seorang mujaddid, seorang allamah, seorang tokoh pembaharu, seorang yang luar biasa. Mudah-mudahan membaca sepenggal kisahnya kita banyak mengambil manfaat, faidah, terkhusus di dalam masalah pendidikan. Tokoh yang akan kita bahas adalah Syekh Ahmad Surkati As-Sudani. Sebelumnya kita sampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Budi Handrianto MPDI dan Dr. Ahmad Alim LCMA yang telah memberikan kesempatan kepada saya Rudi Samsurijal untuk membuat sebuah video berdurasi sekitar 5 menitan untuk membahas tentang konsep pendidikan seorang tokoh. Dan kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membedah sedikit konsep pendidikan dari seorang tokoh yang luar biasa, monumental, yaitu Syekh Ahmad Surkati. Dan judul yang saya tuliskan adalah Pendidikan dan Pengajaran adalah Kunci Kemajuan Peradaban Umat Islam dalam Perspektif Ahmad Surkati. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Ini mengisyaratkan bahwa umat Islam itu harus menjadi umat yang pintar, umat yang berkemajuan, umat yang berperadaban. Bahkan ayat yang pertama kali turun pun adalah memerintahkan untuk membaca. Kita tahu bahwa dengan membaca akan terbuka ilmu pengetahuan. Jendela ilmu pengetahuan akan terbuka luas. Islam itu juga agama ilmu. Tidak boleh seorang muslim mengikuti apapun itu tanpa didasari dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi tidak boleh seorang muslim mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, tidak punya dasarnya, tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Karena semua itu akan ditanyakan. Innas sam'a wal basar wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat kelak. Namun ada kondisi di mana kondisi yang semestinya umat Islam itu berkemajuan, menguasai dunia. Tapi realitanya adalah bahwa pada abad-abad terakhir 18, 19 itu umat Islam dalam keadaan terpuruk. Terlebih lagi awal-awal abad ke-19 Masehi, itu awal-awal keruntuhan daripada Turki Utsmani, kekhilafan terakhir di dalam sejarah kebudayaan Islam. Yang tepatnya adalah runtuh 1924 Masehi. Maka semakin terpuruklah umat Islam. Kondisi umat Islam begitu mengkhawatirkan. Jauh daripada nilai-nilai Islam itu sendiri.
Ya. Bahkan umat Islam namanya saja perilaku peribadatannya jauh daripada nilai-nilai Islam. Ya. Kesyirikan melekat sekali, kebid'ahan, dan jauh daripada sunnah Nabi SAW. Maka hal ini perlu solusi, jalan keluar. Maka seorang Ahmad Surkati melihat bahwa melalui pendidikanlah umat Islam akan keluar dari masalah-masalah yang sangat mengkhawatirkan ini. Mengembalikan umat Islam kepada ajaran agama Islamnya, melakukan pembaharuan, pemurnian, bagaimana umat Islam bisa kembali kepada ajarannya yang benar, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca sepintas tentang biografi beliau. Beliau adalah Syekh Ahmad Surkati, lahir di Sudan, ya, pada tahun 1875 Masehi, dan beliau meninggal pada tahun 1943 Masehi. Tradisi para ulama dulu adalah menghafal Quran sebelum menghafal yang lain, dan itu juga yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Surkati. Beliau hafal Quran seluruhnya, ya, sebelum usia akil balik. Pendidikan dasar beliau habiskan di Sudan bersama ayahnya, kakeknya, karena ayah dan kakeknya ini adalah seorang Azhari, lulusan Universitas Al-Azhar di Mesir. Ya. Dan setelah pendidikan dasar ini pun sebenarnya beliau ingin melanjutkan, ya, studinya di Universitas Al-Azhar. Namun ketika saat itu pemerintah Sudan melarang warganya untuk pergi ke Mesir. Salah satunya juga adalah untuk belajar di sana, dilarang. Sehingga alternatif lain adalah bahwa beliau ingin belajar ke negeri Saudi Arabia, ya, sambil mengerjakan haji. Dan beliau habiskan mencari ilmu, rihlah fi talabil ilmi, tamasya di dalam mencari ilmu di Saudi 14 tahun. 4 tahun di Madinah dan 11 tahun di Mekah, berguru dengan para ulama besar di sana. Karena kecerdasannya yang sangat luar biasa, hafal Quran sebelum akil balik, maka 14 tahun itu 14 tahunan lah, ya. Ya, 15 tahun beliau di sana menguasai ilmu-ilmu agama dan menjadi terkenal namanya. Hal itu juga, ya, yang mendorong Jamiatul Khair, sebuah, ya, lembaga di Batavia di Indonesia, Nusantara waktu itu, untuk mencari guru-guru berkualitas, karena guru-guru yang ada ketika itu tidak mencukupi. Maka sebagian mereka pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Syekh Ahmad Surkati dan meminta beliau untuk menjadi pengajar di Jamiatul Khair. Dan disepakati, akhirnya beliau datang ke Indonesia pada tahun 1911. Namun tidak lama reputasi beliau, kinerja beliau luar biasa, menjadi majulah itu Jamiatul Khair. Ya. Namun ada permasalahan, sebuah fatwa beliau ketika ditanya tentang bolehkah. Jadi Jamiatul Khair ini adalah yayasan sekolah untuk khusus orang-orang keturunan Arab yang sayyid, yang alawi, ya, yang habaib. Ada sebuah fatwa beliau yang mengusik hubungan harmonis beliau dengan Jamiatul Khair. Jadi ketika itu ditanyakan oleh seseorang, bolehkah Syarifah, seorang wanita keturunan Arab, ya, keturunan habaib, gitu ya, habib, menikahi dengan non-Arab? Maka beliau memberikan fatwa boleh saja dan tidak ada larangan itu. Fatwa ini menyebar dengan cepat, luas, dan ini juga menyebabkan keretakan hubungan beliau dengan Jamiatul Khair. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari Jamiatul Khair pada tahun 1913. Dan ketika itu beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah dan mengajar di sana, tapi ditahan oleh beberapa orang, sehingga beliau akhirnya tetap bertahan di Nusantara, dan 1914 beliau
mendirikan Al-Irsyad sampai sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep pendidikan yang beliau sodorkan adalah konsep pendidikan yang juga disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika mendidik dan mengajar generasi terbaik umat manusia. Adapun sistem pendidikan kurikulum, kalau saya melihat itu adalah sifatnya kondisional, bersifat dinamis, akan terus berubah sesuai dengan zaman dan kondisi. Namun saya ingin mengangkat konsep pendidikan dari beliau dari mabadi, ya, mabadi al-irsyad, dasar-dasar pondasi-pondasi, ya, al-irsyad yang beliau yang beliau buat, ya, dan beliau rumuskan dengan guru al-irsyad yang lainnya. Yang pertama, mabadi ini ada 5. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dengan sebesar-besarnya, mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya. Ini adalah ajaran para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Dan firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Misi dari para nabi dan rasul Allah utus adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi segala sembahan selain Allah. Yang kedua adalah mewujudkan kemerdekaan, persamaan di kalangan kaum muslimin yang berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, perbuatan para imam yang sah, dan perilaku ulama salaf dalam persoalan khilafiyah. Jadi ada persamaan kedudukan, dan tidak ada yang bedakan satu dengan yang lain di sisi Allah kecuali ketakwaan, amal ibadah, ya, amal dan perbuatan. Yang ketiga adalah memberantas taklid buta tanpa sandaran akal dan dalil. Inilah kemudian yang menyebabkan umat Islam mundur, ya, taklidul a'ma, taklid buta kepada para imam, ya, tanpa melihat dasar pendapat imam itu, tanpa menelisik lebih jauh dalil dan pendalilan yang dikeluarkan oleh para ulama itu. Jadi mencukupkan perkataan, perbuatan para ulama tanpa ada sikap kritis. Apa dalilnya, apa sumbernya pendapat tersebut. Maka ini diberantas karena akan menjumudkan pikiran kaum muslimin. Yang keempat adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kebudayaan Arab Islam dan budi pekerti yang diri dari Allah. Ya, jadi kalau kita melihat semangat beliau di dalam mencari ilmu, kecil dan besar di Sudan, ya, kemudian menghabiskan waktu 15 tahun di Saudi Arabia dan berdakwah. Beliau datang ke Indonesia 1911, meninggal 1943 di Batavia, sekitar 32 tahunan di Nusantara. Semangat mencari ilmu dan semangat di dalam berdakwah, bersabar di atasnya, ya, dan menasihati manusia. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan yang kelima adalah berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin dan bangsa Arab sesuai dengan kehendak Allah. Karena mempersatukan itu suatu yang sulit, ya. Tapi dengan izin Allah maka itu akan bersatu. Makanya yang diusung adalah persatuan, ya, persaudaraan, se-Islam, se-aqidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan semangat ini beliau terinspirasi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, melanjutkan pergerakan pan-Islam yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani di Mesir sana. Beliau terinspirasi, dan ini sebenarnya kunci persatuan kekuatan umat Islam. Makanya awal-awal 19 itu banyak bermunculan pergerakan-pergerakan, organisasi-organisasi, sekolah-sekolah terkhusus di Nusantara untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ini mungkin sepenggal kisah dari seorang ulama besar monumental, Syekh Ahmad Surkati, dan
beberapa konsep pendidikan yang beliau usung. Mudah-mudahan membaca sepenggal kisah ini bisa motivasi kita untuk terus semangat mengambil, mencari ilmu, kemudian mengajarkannya, bersabar di atasnya, dan saling menasihati di dalam kesabaran dan kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.